Permisi, Sadako. Sadako, kamu di mana? Permisi. Halo. Rasanya agak puyeng gitu. Sadako. Halo guys, balik lagi sama aku Rizky Revili di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik aja. Nah, sudah hampir 2 minggu ya kita melanjutkan ekspedisi pencarian Sadako di Jepang. Di episode terakhir kita masih belum menemukan sesuatu yang berbau misterius. Dan di episode kali ini kita akan menuju satu lokasi yang sama sekali aku nggak tahu itu lokasinya seperti apa. Kalau dilihat dari Google itu seperti goa. Dan katanya itu agak berbau mistis dan misterius guys. Dan perjalanan ke sana itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Tapi kalau kita menggunakan Super Cup ini yang sesinya cuma 50 cc, itu kurang lebih bisa sampai 2 jam. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja menuju lokasi dan kita lihat di lokasi itu apakah kita bisa menemukan Sadako atau sesuatu yang berbau misterius atau kutukan yang sebenarnya nggak boleh manusia sentuh. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Kalau nggak subscribe, nanti aku kutuk kalian. Oke guys, kita langsung aja menuju lokasi. Hari ini cuaca sangat dingin. Apakah di sana akan lebih dingin? Biasanya di sana kan lebih dingin sih. Karena aku lihat dari Google itu kan dia semacam goa gitu. Dan aku rasa kalau goa itu pasti di dalamnya akan jauh lebih dingin. Tapi kita lihat aja nanti guys di sana. Oh, matahari. Akhirnya kena matahari juga. Wah. Di sini kayaknya ada yang jual wasabi ya. Udah baiknya kita mampir dulu kali ya. Perjalanan masih ada 40 menit lagi. Dan sekarang aku lagi ada di 7-Eleven. Sekarang ada baiknya kita istirahat dulu sebentar ya. Karena ini udara dingin banget loh hari ini. Dan aku butuh pencahayaan matahari biar badan bisa lebih hangat lagi. Oke, jadi sekarang aku lagi ada di depan 7-Eleven. Mau istirahat sebentar, paling 10 menit. Habis itu kita akan melanjutkan perjalanan. Kenapa saya memutuskan untuk beristirahat? Karena kondisi angin lumayan kencang dan suhu juga dingin banget. Ini bisa, kalau aku cek tadi kurang lebih 6 derajat gitu. Dan ini benar-benar dingin banget. Baju aku udah 3 lapis. Ya, di dalamnya heat tech, celana juga 3 lapis. Tapi yang jadi masalah ini tangan sama kaki aku nih dingin banget guys. Jadi memutuskan untuk istirahat sebentar sambil ya, ini ada matahari memanaskan diri sendiri. Habis itu kita akan melanjutkan perjalanan. Ini kayaknya bekas tambang batu deh. Iya nggak sih? Ya, akhirnya kita sampai juga guys. Woo! Sebelum kita memasuki goa dan mencari Sadako, di atas ini ya, sepertinya ada sebuah kuil. Jadi kita lihat dulu apakah ada sesuatu yang menarik. Dan suhu di sini ternyata
gila dingin banget karena memang kita di area pegunungan dan suhunya memang turun drastis gitu. Aduh, licin juga ya di sini. Kalau dilihat sih ini kayaknya kuil Shinto ya. Kadang kuil Shinto sama kuil Buddha itu agak mirip-mirip gitu. Yang paling aku gak suka itu dinginnya sama anginnya kencang banget. Ini ada kuil yang kecil, kalian bisa lihat di sini. Di sini juga ada tuh. Ternyata memang benar ini sepertinya kuil Shinto. Dan kita langsung aja menyelusuri lokasi yang akan kita tuju. Kita lihat apakah di sana ada sesuatu yang kita cari selama ini. Kita langsung aja turun ke bawah, guys. Lokasinya tepat ada di bawah sini. Dan goanya itu kalian bisa lihat ini besar banget. Jadi ini adalah bagian luar sebelum kita memasuki goa. Ini gede banget. Dan sepertinya tempat masuknya di bawah. Jadi kita masuk aja, guys. Oke, ini nama tempatnya, guys. Ini para Shonyudo Cave. Jadi ini sepertinya goa kapur ya. Dinginnya. Hai, arigatou. Jadi ternyata ada tiket masuknya 900 yen. Dan tiketnya lumayan oke ya. Ini kayak omikuji gitu, kayak gantungan gitu ya. Oke, kita udah berada di depan pintu masuknya. Kita langsung masuk aja, kita lihat ada sesuatu yang berbau misterius atau malah sesuatu yang menarik. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Kalau kalian nggak subscribe, kutuk kalian. Kalau bisa dilihat ini lumayan sempit ya, tapi udah lumayan proper karena udah ada cahayanya. Lampu-lampunya juga ada speaker juga, toa ini. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam, guys. Permisi. Ternyata beneran, guys, ini lumayan sempit ya. Ini buat 2 orang kayaknya lumayan sempit. Dan di sini aku merasakan udara dingin masuk dari luar. Dan ini sempit banget, guys. Dan aku dari sini udah mulai harus membungkuk. Sadako, kamu di mana, Sadako? Putri Sadako, apakah kamu ada di sini? Halo, permisi, Putri Sadako, adakah kamu di sini? Halo, Sadako, kalau kamu ada di sini, tolong bunyikan sesuatu. Tolong perlihatkan keberadaanmu di sini. Surprisingly, udaranya nggak terlalu berbeda jauh sama yang di luar ya. Pokoknya kita masuk aja ke dalam. Dan di sini kita masih belum menemukan sesuatu yang agak berbau misterius. Kecuali ya, ini lorong yang lumayan sempit. Ada suara. Kita menemukan 2 orang yang baru lewat tadi. Pokoknya kita masuk aja terus sampai menemukan sesuatu yang kita cari selama ini. Ada 2 jalur, guys. Jalur kiri sama jalur kanan. Jalur mana yang kita akan ambil nih? Kita ambil jalur kiri dulu ya. Kalian bisa lihat di sini airnya menetes dari langit-langit, guys. Jadi ini tuh kalau kita cari tahu ini sebuah goa kapur, guys. Goa kapur, guys. Dan ini kita harus membungkuk. Dan di sini ternyata jalan buntu. Jujur di sini aku merasakan sesuatu yang agak aneh. Tahu nggak apa? Suhunya di sini terbilang lumayan hangat, guys, kalau kita bandingin sama di luar. Aneh. Seharusnya goa seperti ini lumayan dingin loh. Bahkan bisa jauh lebih dingin kalau dibandingkan sama di luar, guys. Udaranya juga lumayan berat. Sepertinya di sini nggak ada apa-apa. Kita lanjutkan lurus ke sana.
Kita lihat apakah ada sesuatu. Kita ada di sini. Ini Gucci, terus di sini. Oke. Berarti ini udah sesuai ikutan arahan ya. Kita lanjut aja terus ke sana, guys. Nggak tahu kenapa ya, di sini lumayan agak berat ya napasnya. Mungkin karena pasokan oksigennya agak kurang, guys. Di sini kita harus agak sedikit menunduk. Permisi, di Gucci. Di sini ada tanjakan tangga naik ke atas. Apakah kita harus naik dulu atau gimana, guys? Aku agak bingung nih sebenarnya. Kita coba naik ke atas aja, guys. Permisi. Permisi. Aduh. Di sini agak susah ya. Agak basah juga. Jalanan juga lumayan licin nih. Terjal juga ya. Udara mulai agak tipis. Aduh. Ternyata masih ada naik lagi ke atas. Oh ya, kita naik ke atas lagi, guys. Awalnya agak kurang percaya kalau Tokyo ternyata ada tempat kayak gini juga. Kalian bisa lihat ini tangganya basah ya, karena memang airnya rembes dari atas. Di sini, kalau di sini ruang geraknya ternyata lumayan banyak juga. Tangganya lumayan banyak loh. Ini mau sampai kapan ya naik ke atas sini? Masih ada lagi tangga ke atas. Ternyata gue ini udah lumayan proper juga. Tangga udah ada, dilengkapi sama CCTV. Ruang gerak juga masih ada. Tapi kurasa ya, bagi teman-teman yang mau ke lokasi ini, kurasa nggak ada transportasi umum seperti bus. Jadi kalian terpaksa harus menggunakan mobil pribadi gitu. Kalau ada pun kereta, tapi itu cuma sampai di stasiun utama aja. Kalau kalian mau ke tempat ini, kalian pilihannya antara naik motor, naik mobil pribadi. Kalau kalian ya lumayan kuat, kalian bisa jalan kaki. Mungkin sejam dari stasiun. Oke, ini kalau kita lihat lumayan agak terjal ya jalannya. Tangga menurun ke bawahnya lumayan agak mainstream. Kalian lihat itu derajatnya. Ini kalau kalian kepleset jatuh, kalian bahaya banget. Nggak tahu. Pokoknya kita cari terus Sadako-nya sampai ketemu. Koreka kopo. Gucci. Fune Zokoi Iwa. Oh my god, ini gokil. Permisi. Sadako, kamu di mana?
Permisi. Halo. Oke guys, sekarang aku nggak tahu lagi ada di mana. Cuman di sini ada sesuatu yang lebih menarik. Ya, di sini aku mendengar suara kayak. Kalian dengar gak sih? Itu kayak suara air jatuh gitu. Tapi kalau di sini liatnya nggak nampak. Gak tahu di mana. Apakah di dalam batu ini? Kita bisa dengar tapi kita nggak bisa lihat. Di mana dia? Di gambar di dalam sini nggak? Oke, jadi sekarang kita coba cari tahu sumber suara air ini dari mana. Loh, di sini hilang. Berarti memang di sana. Kayaknya di dalam batunya deh. Gokil sih. Wah, ini udah kayak puzzle ini. Pokoknya kita jalan aja pokoknya sampai kita ketemu Sadakonya. Seru sih ini sih, gokil. Sadako. Sadako. Halo. Oh. Sepertinya kita sudah sampai di lokasi yang kita ingin tuju. Sadako. Ini gokil sih. Gokil. Ini di Tokyo guys. Kalian percaya nggak? Di Tokyo ada tempat kayak gini. Gokil. Kita berada di dalam gunung guys, goa. Dan ini ada di Tokyo. Dan kalian bisa lihat di sini nggak ada orangnya sama sekali ya. Kita lihat dulu di sini ada apa. Langit-langitnya ditempelin sama koin guys. Dan menurut informasi yang ada, waktu yang kalian bisa habiskan di dalam sini itu kurang lebih sekitar 30 sampai 50 menit. Jadi ini tempat bukan tempatnya kecil, tapi gede banget di dalam. Oke. Ini lokasi utamanya. Di sini memang aku akui tingkat kelembapannya lumayan tinggi guys. Karena kita tahu di dalam goa airan rembes juga, udara juga lumayan dingin, tapi nggak sedingin di luar. Tapi ini lebih ke adem tapi lembab gitu. Pernapasan juga agak biasa aja sih, cuman aku ngerasa agak berat aja gitu. Tapi sesuai tujuan kita, yang pertama, apakah di sini ada Sadako? Apakah ada sesuatu yang lebih menarik? Apakah ada sesuatu yang berbau misterius? Pokoknya kita lanjutkan perjalanan ini sampai ketemu. Kita udah selesai menjelajah lokasi utama ini. Menurut aku ini sesuatu pengalaman yang luar biasa ya. Ini pengalaman pertama kali dalam seumur hidup bisa merasakan suasana seperti ini. Bukannya kita mencari Sadako, kita malah menikmati pemandangan yang ada. Lucu sekali.
Wow. Jadi jalanannya tuh, trek-treknya itu saling terhubung guys, ya kan? Saling terhubung satu sama lain. Dan sepertinya kita sudah mau explore semua tempat yang ada di sini. Tapi alhasil kita tidak menemukan Sadako atau sesuatu yang berbau misterius. Tapi ini malahan tempat yang sakral gitu. Jadi kita lanjutkan perjalanan, kita lihat. Mungkin ini kayaknya kita udah berada di pintu keluar, karena di sini aku bisa merasakan udara dinginnya yang datang dari luar. Oke, iya benar guys. Jadi kita udah sampai di pintu keluarnya. Ya, seperti itulah. Sampai di sini langsung kerasa dinginnya. Di sini dingin banget. Oke guys, kita udah sampai di pintu keluarnya. Misi kita terselesaikan. Cheers. Oke guys, gak kerasa kita sudah berada di penghujung video. Overall tempat ini luar biasa keren. Menurut aku fasilitasnya juga lengkap. Parkiran motor gratis, bawa mobil juga ada, fasilitas buat toilet juga ada. Tiket juga gak terlalu mahal, kurang lebih 100 ribuan kalau kita rupiahin. Dan di dalam goanya pencahayaannya juga udah lumayan bagus. Sayang banget sesuatu yang kita cari-cari, Sadako, ternyata nggak ada. Yang kita temukan adalah sebuah lokasi yang menurut aku ini bakal worth it banget buat kalian datangi, apalagi bagi teman-teman yang pencinta alam gitu. Sayang banget, nggak apa-apa ya. Mungkin di episode selanjutnya kita bisa menemukan sesuatu yang kita cari-cari selama ini. So mungkin itu aja sih video aku kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, thank you banget. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama dengan Super Cup 50cc. See you. Salam kutukan.